Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore bagi kita sekalian. Meskipun dalam cuaca yang hujan, tidak menguranginya kita untuk datang beribadah, bersyukur pada saat ini. Meskipun memang beberapa hari sebelum hari Minggu ini banyak Natal salah satu, baik itu Natal kerukunan, Natal keluarga dan lain sebagainya. Ada satu prinsip yang pernah saya dengar dari seorang yang bukan Kristen, bukan di sini. Dia mengatakan bahwa kalau misalkan kita sudah datang ibadah lain, tidak perlu kita datang ibadah minggu. Ada prinsip seperti ini. Jadi katanya kalau misalkan hari Sabtu dia ikut ibadah kerukunan atau ibadah apapun, dia pikir itu sudah membayar utang untuk ibadah hari Minggu. Jadi ibadah hari Minggu itu tidak penting, karena sudah dibayar di ibadah semua. Seharap pemikiran seperti itu tidak ada di antara kita. Hari Minggu tetap kita datang ibadah. Bukan cuma hari Minggu, dimanapun ada kesempatan kita untuk ibadah, berikan kehidupan kita untuk ibadah. Jangan sia-siakan, karena belum tentu besok kita bisa ibadah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini yang terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 21, diberi tema oleh Sinode Gereja, hiduplah dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jikalau kita melihat latar belakang dari teks yang kita baca saat ini merupakan pesan atau peringatan dari Paulus kepada jemaat yang berada di Efesus pada saat itu, agar mereka tetap menjadi anak-anak terang, sesuai dengan perikop pembacaan kita saat ini. Kita akan melihat ayat per ayat dalam pembacaan saat ini agar kita mampu mengerti apa maksud Paulus dalam pembacaan ini. Dimulai dari ayat 16, di mana di situ dikatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebagai orang Kristen, hendaklah kita pergunakan waktu yang kita punya sebaik mungkin. Sebab apa? Kita berada di hari-hari yang jahat. Kalau kita merujuk kepada konteks zaman Paulus ketika dia menuliskan ini, hari-hari jahat adalah di mana orang-orang Kristen pada saat itu tertekan, mengalami penganiayaan, penghinaan, dan hasutan atau ajakan kesesatan dari luar mereka untuk menyangkal Kristus. Karena hidup menjadi Kristen pada saat itu tidak seperti sekarang. Mereka mengalami teror, tidak tenang dalam hidup mereka. Bisa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak merdeka. Tapi kalau kita melihat konteks sekarang, konteks masa kini, di mana kebebasan yang kita alami saat ini, itu mengakibatkan kita menjadi Kristen yang terlalu bebas. Sehingga kita bebas berdosa. Dan sehingga banyak orang Kristen masa kini adalah orang-orang Kristen yang hanya beridentitas Kristen, tapi tidak percaya. Jangan salahkan Tuhan apabila Matius 7 ayat 22 sampai 23 terjadi. Di mana dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 berbunyi, pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang berseru ini orang yang mengenal Kristus. Adakah di antara kita yang pernah mengusir setan? Adakah di antara kita yang pernah bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mujizat dalam nama Tuhan? Saya pun belum. Meskipun saya berharapkan anugerah itu ada pada saya. Tapi Tuhan mengatakan apa kepada mereka? Enyalah engkau melakukan kejahatan. Jadi tentang kekristenan bukan hanya sebatas identitas, tapi kepercayaan. Mereka orang Kristen, mereka mengenal Kristus, tapi sesuai dengan teks yang kita baca, mereka melakukan kejahatan. Kemudian di dalam ayat 17 dikatakan di situ bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti kehendak roh.
Sementara kehendak manusia kemungkinan besar dan pasti kehendak kedagingan. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi dalam kelemahan kedagingan itu jangan jadikan alasan. Ada satu pemikiran yang mengatakan bahwa ketika orang melakukan kesalahan atau dosa, terus dia mengatakan bahwa ya namanya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Tapi di balik kata-kata itu seakan-akan kita tolerir dengan keadaan kita yang menuruti keinginan daging dan mengabaikan keinginan roh. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam kesempurnaan selain Kristus itu sendiri. Tapi bukan berarti kita membiarkan hidup kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Terkadang kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup, hanya saja karena keegoisan kita, kemarahan kita, keserakahan kita, nafsu duniawi kita yang membuat kehendak Tuhan itu tidak terjadi. Salah satu yang bukan kehendak Tuhan tertulis jelas dalam ayat 18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tentang mabuk, apa yang ingin saya paparkan di sini? Kita melihat dalam Al-Qur'an 20 ayat 1 dikatakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah perigi, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ada mabuk yang bukan dosa, ada. Mabuk apa? Mabuk kapal, mabuk perjalanan. Tapi kalau mabuk karena minuman, Amsal 20 ayat 1 katakan kalau orang yang sudah terhuyung-huyung tidak bijak. Kemudian dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengar tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bayangkan jikalau hari Tuhan yang dimaksud bahwa hari penghakiman, hari akhir, ketika Kristus datang, kita lagi dalam satu lingkaran, lagi ompor gelas sama teman, tiba-tiba Tuhan datang. Bayangkan. Jadi di mana orang Kristen yang menantikan hari akhir itu, yang harusnya bersyukur karena hari penghakiman, hari di mana kita dimateraikan akan tiba. Tapi bagi orang-orang yang melakukan yang dikatakan tadi dalam Lukas 21 ayat 34 menjadi jerat, menjadi masalah. Kemudian dalam surat 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas hal-hal ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ada sebuah lelucon yang pernah sebentar, di mana ada beberapa orang muda yang lagi kumpul, mereka minum. Ditanya, kenapa kalian minum-minum di dunia? Dia bilang, karena di surga nanti itu tidak ada minuman di sana, jadi kami minum memang di dunia. Pertanyaannya, orang yakin masuk surga? Kemudian dalam Yesaya pasal 5 ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Jadi siapa di sini yang jago minum atau juara itu dalam menjadi pandai? Yesaya 5 itu 22 dengan jelas mengatakan celaka. Bukan saya, Alkitab. Ini hanya beberapa teks yang menuliskan tentang bagaimana perolehan hidup kita harus hidup kudus dan meninggalkan hawa nafsu, apalagi dalam hal ini kemabukan. Dosa terlalu banyak yang saya buka. Jadi kalau Bapak Ibu buka dalam Alkitab, Bapak Ibu akan melihat banyak hal di dalam yang menegur kita, kehidupan kita yang bersalah dan lain sebagainya. Ketika saya mengatakan hal ini bukan berarti saya bersuci daripada Bapak Ibu. Kadang-kadang juga ketika saya membuka Alkitab, saya menyadari kesalahan-kesalahan saya dalam kehidupan saya tiap-tiap hari.
Kita bisa mengajak kita di sini untuk ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan khotbah dimanapun, baik di tempat ini atau di internet, di sosial media, TikTok dan lain sebagainya, kita mampu untuk menjadi seperti dalam ayat 18, di mana dikatakan di situ, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Meskipun kedagingan kita itu lemah, berusaha hidup dalam Kristus. Ayat 19 sampai 20 dikatakan di sini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masjid, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hendaknya dalam ayat 19-20 ini mengatakan bahwa hendaknya kehidupan kita ini diisi dengan pujian syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian yang kita kumandangkan dimanapun kita berada, baik di gereja ini, di rumah, dimanapun. Kehidupan orang Kristen harus mampu, harus mau memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu dalam ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ayat 21 menyatakan bahwa jadilah pribadi yang rendah hati dan memiliki sikap takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, pasti sekali kita itu berkenan kepadanya. Pasti. Sebaliknya, kalau kita tidak takut Tuhan, hidup kita akan semau-maunya kita. Mau begini, semau-maunya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merujuk kepada tema pembacaan kita saat ini, yang hiduplah dalam kehendak Tuhan. 2024 akan berlalu. Di tahun ini mungkin kehidupan kita jauh dari kehendak Tuhan. Berdoalah dan berusaha hidup dalam Roh meskipun memang itu sulit, agar tahun 2025 kita masuki dengan pola hidup yang baru. Banyak orang yang menyambut tahun baru dengan miras dan seks bebas. Banyak. Saya anak muda, saya tahu itu. Apalagi tanggal 1. Tapi selayaknya anak Tuhan harusnya tidak seperti itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hiduplah sebebas-bebasnya dalam kepercayaan akan Kristus, bukan hidup sebebas-bebasnya dalam urusan dunia. Kiranya Kristus menolong kita yang mau hidup takut akan Dia, sehingga kita memasuki 2025 dengan lembaran baru, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.